Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Sudah makan adik-adik? Sudah mandi? Wah, udah pada siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami untuk dapat sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena di dalam hidup kita boleh mengalami kasih. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu KASIH. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik tadi nyanyikan lagu apa? KASIH, kasih. Nah, dari mana ya kasih yang sejati itu? Wah, tadi kita sudah nyanyikannya bahwa kita belajar mau mengasihi seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Nah, kita dari mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Coba adik-adik tahu dari mana tentang Tuhan Yesus? Ya, siapa yang tahu? Betul, kita buka Alkitab kita dan kita akan tahu kasih yang sejati itu dari mana? Dari Tuhan Yesus yang dicatat
di dalam Alkitab ini. Yuk kita nyanyikan lagu LOVE ya. Kita nyanyikan sama-sama, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Pakai gaya ya adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Silakan duduk adik-adik, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo cerita tentang apa? Betul, cerita tentang Tuhan Yesus disambut di kota Yerusalem. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu ya adik-adik kalau sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib. Nah, ini adalah waktu-waktu yang terakhir dia bersama dengan murid-muridnya. Oleh karena itu dia rindu sekali kalau murid-muridnya boleh makin mengenal dia. Nah adik-adik, waktu itu murid-murid berantem. Wah, adik-adik pernah nggak berantem? Sama siapa ayo berantem? Sama Koko, sama Cici. Wah, ada juga yang berantem sama papa mama. Aduh adik-adik jangan dong, sedih semu dengernya. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan berantem pukul-pukulan, tapi mereka berantem mulut. Tahu nggak kenapa? Ya, mereka lagi berdebat. Mereka tanya, ayo di antara kita siapa yang paling hebat? Siapa yang
terbesar. Wah, ayo adik-adik, siapa yang ngaku? Siapa yang terbesar? Siapa yang terhebat? Wah, semua mau jadi yang nomor 1. Semua mau yang jadi paling hebat. Tapi waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan adik-adik. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama sebelum dia naik ke atas kayu salib. Itu adalah malam yang terakhir murid bersama Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus ambil baskom adik-adik, baskom tempat air, dan dia membawa handuk adik-adik, membawa handuk lalu dia ikat di pinggangnya. Ngapain ya adik-adik? Wah, murid-murid ngeliatin ya. Ngapain ya? Tuhan Yesus mau buat apa ya? Yuk kita lihat yang satu ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Wah, Tuhan Yesus ngapain tadi? Benar, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Kok ada murid yang gak mau ya dibasuh kakinya? Tahu nggak adik-adik kenapa? Oh, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Israel itu tinggal di padang gurun. Adik-adik, kalau ada kesempatan boleh pergi ke Israel bersama papa mama. Dan kita lihat di sana ya, beda dengan Indonesia ya. Di sana padang gurun itu banyak debu. Dan orang-orang di sana pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, mereka itu kebanyakan nggak pakai sepatu, tapi pakai sendal. Adik-adik di sini ada yang pakai sendal? Iya, rata-rata punya sendal ya. Kalau kita pakai sendal, kalau jalanannya kotor, kaki kita jadi apa? Betul, kaki kita jadi kotor. Biasanya kalau kita ke rumah orang ya, maka kita harus membersihkan kaki kita dulu. Kalau enggak, rumahnya jadi kotor. Dan waktu itu orang Israel itu diajarkan oleh Tuhan kalau mereka harus selalu bersih adik-adik. Oleh karena itu kalau kita ke rumah orang, biasanya di depan rumah itu ada baskom buat mencuci kaki. Itu orang Israel adik-adik. Dan kalau pemilik rumah itu orang yang kaya, maka biasanya dia punya pembantu. Tapi pembantu zaman dulu itu beda dengan pembantu sekarang. Kalau pembantu sekarang kan digaji ya adik-adik. Pada zaman dulu itu pembantunya adalah budak. Adik-adik tahu nggak apa itu? Slave bahasa Inggrisnya. Budak itu adalah orang yang dijual. Jadi misalnya nih ya, ada orang miskin sekali ya, sampai nggak punya uang, lalu pinjam uang sana sini sampai nggak bisa bayar. Apa yang dia lakukan? Wah, akhirnya dia harus menjual dirinya. Dia dapat uang, lalu kemudian dia kembaliin hutang-hutangnya. Nah adik-adik, kalau yang dinamakan budak itu kasihan sekali ya adik-adik. Mereka itu sudah tidak punya hak lagi. Mereka itu nggak bisa protes sama tuannya, nggak digaji juga. Terserah tuannya mau ngapain dia. Jadi udah kayak dianggap barang ya adik-adik. Kasihan nggak? Kasihan. Makanya sekarang sudah tidak lagi boleh ada perbudakan ya, karena manusia itu tidak boleh dianggap seperti barang, tidak dihargai. Nah adik-adik, zaman dulu yang mencuci kaki itu biasanya budak ya. Budak adik-adik berarti apa? Orang yang hina sekali. Ada nggak orang yang lain yang mau mencuci kaki? Nggak ada. Cuma budak saja yang mau mencuci kaki. Itu pun karena disuruh sama tuannya. Tapi adik-adik tadi lihat siapa yang membasuh kaki? Siapa yang mencuci kaki murid-muridnya? Betul adik-adik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja ya. Kemarin kita sudah teriak Hosana, Hosana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja. Dia adalah Guru. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil baskom, lalu kemudian dia mengambil kain, dan dia mencuci kaki murid-muridnya. Murid-muridnya kaget semuanya. Dan mereka, hah? Kita aja nggak mau ya. Kok Tuhan Yesus mau ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya? Ayo, siapa yang tahu? Betul, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Itu tandanya Tuhan Yesus sayang sekali kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Buktinya apa Tuhan Yesus mengasihi mereka? Buktinya Tuhan Yesus melayani mereka dengan mencuci kaki mereka. Dia mau merendahkan diri dan kemudian mencuci kaki para murid-murid. Bahkan dia mencuci kaki murid yang akan menjual dia loh adik-adik. Tahu siapa namanya? Pintar sekali. Betul, namanya Yudas Iskariot. Tuhan Yesus mencuci kakinya dan Tuhan Yesus mau dia bertobat. Nah adik-adik, kita lihat
Tuhan Yesus begitu luar biasa kan? Sampai ketika dia sudah selesai mencuci kaki murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu betul katamu. Oleh karena itu, kamu harus melakukan seperti aku sudah lakukan bagimu. Kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling melayani. Bukannya berantem siapa yang paling hebat, bukannya mau dilayani, tapi kita belajar saling melayani. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan bukti pelayanan Yesus yang terbesar buat kita apa adik-adik? Iya, bukan hanya dia mencuci kaki murid-muridnya, tapi apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita semua. Itu adalah pengorbanan yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya ngomongnya adik-adik, bukan hanya suruh orang, kalian harus saling mengasihi, kalian harus saling mengampuni, kalian harus saling melayani. Wah, Tuhan Yesus bukan hanya suruh kita, tapi Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, kita sudah mengalami bagaimana kita disayang dan dilayani oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, kamu harus menjadi seperti aku. Ya, kamu harus menuruti teladanku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, ayo, yuk, di dalam hatimu sudah adakah kasih? Karena aku mengasihi kamu. Nah, sekarang kamu belajar ya mengasihi orang lain. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan belajar juga mengampuni. Ya, adik-adik gampang gak sih mengampuni? Enggak gampang ya adik-adik. Ketika orang sudah berkata jahat kepada kita, orang sudah berbuat jahat kepada kita, mudah nggak kita maafin? Enggak mudah. Tapi kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Seperti Tuhan sudah mengampuni aku juga mau mengampuni dia. Kita nggak mau benci sama orang atau simpan dendam ya adik-adik kepada orang atau balas kejahatan pada orang, kita nggak mau ya. Dan bahkan kita mau belajar melayani. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah belajar melayani? Wah, semua lihat nih, ada yang sudah belajar melayani, ada yang udah bisa masak buat makan satu keluarga ya. Wah, hebat. Oh, semua lihat juga ada yang bisa bantuin mamanya lipat baju. Wah, luar biasa. Ada juga yang bisa mijit papanya. Waktu papanya pulang dari kantor capek, bisa pijitin. Wah, hebat. Nah, adik-adik, kita mau belajar saling melayani ya. Waktu teman kita nggak punya penghapus, kita mau pinjemin. Nah, ada lagi nih. Sebentar lagi kita mau Jumat Agung. Ada juga yang mau belajar melayani apa? Oh, memuji Tuhan. Walaupun kita belum bisa ke gereja, tapi kita mau memuji Tuhan. Wah, di sini siapa yang sudah rekaman lagu Yesus disalib karena cinta saya? Siapa yang sudah rekaman? Wah, bagus yang sudah rekaman. Nah, adik-adik yang belum rekaman, cepetan ya rekamannya. Habis ini bilang mama, bilang papa, mama, papa, aku mau rekaman lagu Yesus disalib karena cinta saya. Kalau Tuhan saja mau mati disalib buat saya, masa saya nggak mau menyanyi memuji Tuhan? Nah, adik-adik, oke ya, semua tunggu ya rekamannya, lagunya, dan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama ayat hafalan, kita buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama lihat dari Yohanes ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Yohanes 13
ayat 1 sampai ke 17. Dan ayat hafalan kita ambil dari Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 ya. Sebab aku di sini adalah Tuhan Yesus. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Nah, siapa yang berkata adik-adik? Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, adik-adik, siapa yang berbicara? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, dan kita mau berbuat seperti Tuhan Yesus. Yuk kita belajar ayat hafalan dalam bahasa Inggris ya. John 13 verse 15. I have set you an example, so you should do as I have done for you. Ya, sekali lagi. Tuhan Yesus berkata ya, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ya, adik-adik, kita mau seperti Tuhan Yesus. Kita sudah alami kasih Tuhan dan kita mau seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh boleh mengerti bahwa Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan kami pun sudah melihat bagaimana Tuhan melayani kami, memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat seperti Engkau, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan melayani orang-orang yang bertemu dengan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh makin mengenal Tuhan dan makin sayang kepada Tuhan, bahkan makin menyerupai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kita katakan, Yesus sayang padaku. Dan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita karena Dia telah melayani kita. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus sayang padaku.
Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita juga mau seperti Tuhan Yesus, mengasihi orang lain. Dan biarlah keluarga kita boleh menjadi keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan keluarga kita juga boleh mengasihi orang lain. Dan kita juga mau belajar melayani ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita boleh semakin serupa dengan Tuhan dan kita boleh mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bye-bye adik-adik. God bless you.